Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kali ini kita akan membahas materi Perang Dingin bagian pertama, yaitu latar belakang pengertian dan jalannya konflik. Saya sarankan untuk mendengar dulu penjelasannya agar tidak terjadi kesalahan dan miskomunikasi. Kita lanjut ke slide pertama. Dimulai dengan latar belakang. Yang pertama, berakhirnya Perang Dunia Kedua, lalu terpecahnya negara kecil menjadi dua wilayah kekuasaan dan ideologi, seperti Korea dibagi menjadi Korea Utara dengan komunis dan Korea Selatan dengan liberal, lalu Vietnam Utara dengan komunis dan Vietnam Selatan dengan ideologi liberalnya. Persaingan ideologi komunis dan liberal, munculnya Uni Soviet dan Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Uni Soviet ya induk dari negara-negara komunis dan Amerika Serikat induk dari negara-negara liberal atau kapitalis. Dan terbentuknya blok timur dan blok barat. Selanjutnya pengertian dari Perang Dingin. Perang Dingin atau The Cold War bisa diartikan dengan konflik ideologi yaitu antara komunis dan liberal, perang pengaruh dan persaingan hegemoni antara dua ideologi tadi, antara komunis dan liberal. Jadi ini pengertian dari Perang Dingin. Namun secara umum orang juga menyebutkan Perang Dingin ini perang tanpa senjata. Namun akhirnya Perang Dingin yang tanpa senjata itu menghasilkan perang dengan senjata dan kekerasan yang nantinya disebut dengan istilah proxy war atau perang yang dimandatkan. Istilah Perang Dingin ini pertama kali dimunculkan oleh Bernard Baruch, seorang politisi Amerika Serikat. Dalam pidatonya pada tahun 1947, dia menilai hubungan Amerika Serikat dan Uni Soviet saat itu seperti konflik namun tidak dihadapkan ke publik. Jadi itu disebut Perang Dingin atau Cold War. Dan hal tersebut ditambah lagi dengan munculnya atau diterbitkannya buku The Cold War pada tahun 1947 oleh Walter Lippmann, seorang wartawan Amerika Serikat. Jadi merekalah orang-orang yang memunculkan istilah Perang Dingin yang menggambarkan bagaimana hubungan Amerika Serikat dan Uni Soviet pasca Perang Dunia Kedua. Lanjut, apa saja persaingan atau hegemoni blok timur dengan blok barat? Yang pertama kita bahas di bidang ekonomi. Amerika Serikat pasca Perang Dunia Kedua memberikan bantuan Marshall Plan, yaitu bantuan ekonomi untuk negara Eropa Barat yang hancur pasca Perang Dunia Kedua, seperti untuk Belanda, Jerman Barat, untuk Portugis, Spanyol, dan lain-lain. Lalu doktrin Truman untuk negara Yunani dan Turki, karena pasca Perang Dunia Kedua, Yunani dan Turki hampir saja menjadi negara komunis, namun mampu ditutup peluang masuknya komunis dengan diberinya bantuan oleh Presiden Harry Truman pada Yunani dan Turki, sehingga mereka lebih berpihak ke blok liberal. Lalu Mutual Security Act atau yang disingkat MSA, bantuan keamanan untuk negara-negara yang baru merdeka pada umumnya. Salah satu negara yang menerima MSA adalah Indonesia. Lalu Colombo Plan, bantuan ekonomi untuk negara-negara di Asia Pasifik. Sementara Uni Soviet memberikan bantuan ekonomi yang dikenal dengan nama Molotov Plan. Bisa dilihat ini ilustrasinya ya, Uncle Sam dengan beruang grizzly, simbol dari Uni Soviet, salah satu maskot, bisa disebut maskot. Lalu persaingan di bidang militer. Karena keadaan yang semakin memanas, masing-masing blok membentuk fakta pertahanan atau aliansi militer. Amerika Serikat atau blok barat membentuk NATO pada tanggal 4 April 1949, North Atlantic Treaty Organizations, fakta pertahanan negara-negara Atlantik Utara, dan SEATO, Southeast Asia Treaty Organization pada tanggal 8 September 1954. Namun SEATO ini gagal nanti karena tidak semua negara Asia Tenggara yang mau bergabung, cuma Filipina dan Thailand saja. Lalu METO atau SENTO pada tanggal 24 Februari 1955, ini sering juga disebut dengan Pakta Baghdad. Lalu ANZUS, Australia New Zealand United States Security, 1 September 1951. Lalu dibalas oleh Blok Timur dengan membentuk Pakta Warsawa pada tanggal 14 Mei 1955. Kalau dibandingkan, yang menjadi lawan sebenarnya dari Pakta Warsawa ini adalah NATO, di mana NATO dan Pakta Warsawa ini adalah organisasi atau aliansi militer yang terlihat sekali persaingannya pada saat Perang Dingin. Yang masih bertahan sampai sekarang cuma NATO, karena Pakta Warsawa nanti dibubarkan.
Setelah itu di bidang spionase atau mata-mata, kedua negara adidaya itu Amerika dan Soviet memiliki lembaganya masing-masing. Dulu Amerika punya OSS, Office of Strategic Service, yang nantinya berubah nama menjadi CIA, Central Intelligence Agency. Sementara Uni Soviet memiliki KGB, singkatan dari Komitet Gruzdo-Stratvetnoy Bezotspatnozy. Masing-masing organisasi spionase atau lembaga spionase ini menjalankan tugasnya seperti misi mata-mata, misi sabotase, dan lain-lain. Setelah itu di bidang antariksa, ini bisa dibilang dampak positif dari persaingan blok timur dan blok barat ya. Dimulai dengan Uni Soviet yang meluncurkan Sputnik, satelit tanpa awak pertamanya keluar angkasa, lalu Sputnik 2, satelit yang membawa seekor anjing yang merupakan makhluk bumi pertama yang dikirim keluar angkasa. Bisa lihat ini fotonya, anjing tersebut bernama Laika ya. Namun Laika ini nanti kembali dalam keadaan terbakar. Bisa dibilang seperti itu karena Sputnik 2 yang membawa si Laika ini terbakar ketika akan pulang memasuki atmosfer lagi. Lalu Vostok 1, pesawat ulang-alik yang mengangkut Yuri Gagarin yang merupakan manusia pertama yang berhasil keluar angkasa yang mengorbit bumi. Bisa dilihat ini dia foto dari Yuri Gagarin, seorang anggota militer yang diutus keluar angkasa beserta helm kosmonotnya. Jadi astronot dalam bahasa Soviet disebut kosmonot dalam bahasa Rusia ya. Sementara Amerika Serikat memulai misi Apollo, yang paling terkenal Apollo 11 yang diluncurkan pada tanggal 21 Juli 1969, membawa 3 orang astronot, yaitu Neil Armstrong, Michael Collins, dan Edwin Aldrin. Nah, bisa lihat ini mereka semua. Dan Neil Armstrong merupakan manusia pertama yang berhasil menginjakkan kaki di bulan. Jadi perlu diingat, Yuri Gagarin adalah manusia pertama yang berhasil keluar angkasa, namun manusia pertama yang berhasil menginjakkan kaki di bulan adalah Neil Armstrong. Sementara misi Apollo lainnya dilanjutkan hingga Apollo ke-17 sampai tahun 1972. Lalu di bidang persenjataan, terjadi persaingan nuklir antara blok timur dan blok barat. Ini harusnya B-nya huruf besar ya. Karena nantinya semakin banyak produksi nuklir dan peluru kendali yang dibuat oleh blok timur maupun blok barat, kedua belah pihak paham jika sewaktu-waktu terjadi perang, bisa disebut perang dunia ketiga gitu kan, akan terjadi perang nuklir dan akan berdampak buruk pada negara-negara yang ada di bumi, termasuk bumi sendiri. Karena 2 bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki aja dampaknya sangat luar biasa, apalagi ratusan bahkan ribuan bom hulu ledak nuklir yang diproduksi pada saat itu. Hingga kedua belah pihak nantinya sepakat untuk mengurangi jumlah nuklir yang ada dalam perjanjian SALT, Strategic Arms Limitation Talks, yang pertama itu ditandatangani pada tanggal 26 Mei 1972, dilanjutkan dengan SALT 2 yang ditandatangani pada tanggal 18 Juni 1979. Setelah melimitkan atau membatasi jumlah nuklir yang ada, kedua belah pihak juga sepakat dalam perjanjian START, Strategic Arms Reduction Treaty, yang ditandatangani pada tanggal 31 Juli 1991. Ini beriringan sebenarnya dengan kehancuran Uni Soviet ya, di mana jumlah nuklir yang ada tuh direduksi atau dimusnahkan, dikurangi hingga jumlahnya tidak terlalu banyak dan dianggap tidak terlalu membahayakan jika seandainya terjadi perang skala besar nantinya. Tapi kita nggak tahu juga bagaimana hasil dari perjanjian START nih. Apakah hulu ledak nuklirnya benar-benar dimusnahkan atau tidak. Perlu diketahui juga perjanjian START ini masih dilangsungkan hingga saat ini. Terakhir START itu ditandatangani pada tahun 2010. Nama perjanjiannya New START ya, di mana negara-negara yang memiliki hulu ledak nuklir sepakat untuk mereduksi jumlah nuklir yang ada di negara tersebut. Tidak hanya Amerika dan yang namanya Rusia ya, karena Uni Soviet sudah bubar tahun 1991, termasuk negara-negara lain seperti Iran, India, dan Korea Utara. Namun Korea Utara menolak perjanjian START tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bagian perang bersenjata. Karena kembali ke pengertian tadi, ada yang bilang perang dingin adalah perang tanpa senjata. Namun menghasilkan perang bersenjata bukan antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat, tetapi antara negara-negara pengikut ideologi mereka. Perang itu disebut proxy war atau perang yang dimandatkan.
Yang pertama, Perang Korea yang dimulai pada tanggal 25 Juni 1950, berakhir pada tanggal 27 Juli 1953. Nah, Perang Korea ini ya awal mulanya ketika pasukan Korea Utara yang dipimpin oleh Kim Il Sung, kakek dari Kim Jong Un, melewati batas kedua belah negara yang dikenal dengan nama garis 38 derajat di desa Panmunjom. Jadi Korea Utara yang menyerang duluan ke selatan. Akhir dari perang ini adalah perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani pada tanggal 27 Juli 1953 di desa Panmunjom tersebut. Sehingga batas negara dikembalikan ke garis 38 derajat. Jadi bisa disimpulkan sampai saat ini kedua belah pihak yaitu Korea Utara dan Korea Selatan masih berada dalam keadaan berperang. Namun kondisinya gencatan senjata. Jadi perang bisa terjadi kapan saja. Selanjutnya Perang Vietnam yang berlangsung dari tanggal 1 November 1955 hingga 30 April 1975. Ini dibagi menjadi periode pertama dan periode kedua ya, di mana Vietnam Utara yang dipimpin oleh Ho Chi Minh yang komunis menyerang Vietnam Selatan. Hingga akhirnya nanti kemenangan bisa diraih oleh Vietnam Utara dan Vietnam jadi negara komunis hingga saat ini. Namun Vietnam bukanlah negara komunis yang tertutup seperti Korea Utara. Setelah itu konflik Kamboja tahun 1955 sampai tahun 1979. Konflik Kamboja juga dibagi menjadi dua tahapan. Konflik Kamboja dengan pihak liberal dan konflik Kamboja dengan Vietnam, sesama negara komunis. Konflik Kamboja dengan pihak liberal dimulai ketika Raja Kamboja pada saat itu yang bernama Norodom Sihanouk membantu pihak komunis Vietnam, Jenderal Ho Chi Minh ya, berperang melawan pihak Vietnam yang liberal yang dibantu oleh Amerika. Hingga akhirnya Amerika istilahnya bersama seorang jenderal Kamboja yang pro dengan liberal melakukan kudeta terhadap Raja Norodom. Jenderal tersebut bernama Jenderal Lon Nol, hingga sempat Kamboja itu menjadi pihak dari negara-negara liberal. Namun setelah itu terjadi revolusi yang dipimpin oleh Pol Pot, pemimpin organisasi Khmer Merah yang komunis. Jadi akhirnya Kamboja kembali lagi menjadi negara komunis. Namun setelah itu Vietnam Utara yang sudah berhasil merebut Vietnam Selatan terlibat konflik dengan Kamboja yang juga negara komunis pada saat pemerintahan si Pol Pot Khmer Merah tadi. Itu disebut konflik Vietnam Kamboja yang nantinya didamaikan oleh Indonesia dalam pertemuan Jakarta Informal Meeting. Setelah itu konflik Kuba ini berlangsung ketika Uni Soviet dan ya negara-negara komunis memasang instalasi nuklir rudal kendali atau peluru kendali di Teluk Babi, sehingga Amerika merasa terancam dan menginvasi Teluk Babi. Hasil dari konflik tersebut, Kuba berhasil memenangkan konflik, bisa disebut seperti itu, hingga Kuba ini berjaya atau berhasil menjadi negara komunis yang terletak dekat sekali dengan Amerika Serikat yang menjadi pusat negara-negara liberal pada saat itu. Pemimpin Kuba yang terkenal dalam konflik Kuba ini adalah Fidel Castro dan jenderal militannya atau milisinya yang bernama Che Guevara. Itu dia proxy war atau perang yang dimandatkan yang terjadi pada saat perang dingin terjadi. Namun nanti bisa dimasukkan juga sebenarnya konflik antara pemerintah Indonesia dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang puncaknya terjadi pada tanggal 30 September 1965. Itu juga bisa dibilang sebagai proxy war atau perang yang dimandatkan antara pihak komunis dengan pihak liberal. Namun itu terlepas dari semua konflik politik yang ada ya. Jadi itu cuma menambahkan apa saja proxy war yang ada selain yang dituliskan di sini. Oke teman-teman, itu dia materi pertama Perang Dingin. Tungguin materi bagian keduanya, dampak dari Perang Dingin. Jika kalian mau slide PDF-nya silahkan tinggalkan email di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa upload video baru setiap harinya. Sekian dan terima kasih.